Jadi ini adalah prinsip dukungan dan intervensi tidak merata untuk mencapai pemerataan. Begitu juga tidak saja insentifnya tidak merata, tetapi nasihatnya juga tidak merata. Yang pinter jangan dinasihati terus, karena mungkin kita sudah kalah pinter sama dia. Tetapi yang males, yang nggak ngerti pemasaran, nggak ngerti produksi baik, itu yang bolak-balik didampingi. Kalau perlu dianggap pacar, didekati dan sebagainya. Ini adalah teknik program yang memihak untuk mencapai pemerataan sehingga kita bangkit dalam suatu gerakan yang sama gegap gempitanya. Saudara sekalian, oleh karena itulah, karena kita mihak pada mereka yang terbawah, saya, Pak Piakto dan teman-teman sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Yang pemihakannya adalah pada mereka-mereka yang terbelakang. Kita ingin menjebol pendekatan-pendekatan yang sifatnya caritas menjadi pendekatan yang sifatnya workfare, yang sifatnya human right, yang sifatnya pemihakan kepada yang lemah tadi. Itulah sebabnya saya mohon kiranya saudara-saudara di tingkat provinsi bisa menggalang kerjasama dengan BK3S, Badan Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Kalau belum ada, karena ini sekarang sudah masuk undang-undang, kalau nanti dibentuk, tolong saudara bersukarela masuk di dalam lembaga tersebut. Pada tingkat kabupaten akan ada K3S, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Karena undang-undangnya baru saja keluar tahun 2009, mungkin di daerah akan segera dibentuk. Bersukarelalah masuk ke sana. Karena ini adalah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang memihak kepada yang lemah. Saudara sekalian, dalam rangka bidang wirausaha ini, saya ingin memberikan contoh yang saya ambil dari kegiatan Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, misalnya, carilah kaum petani yang merupakan 40-50% penduduk pedesaan. Bahkan di pedesaan ada yang 60%. Carilah usaha-usaha yang banyak sekali bisa ikut serta. Contoh yang dipertontonkan oleh Bupati dari Bantul misalnya. Ini adalah contoh Bantul tetapi yang pakai caping itu bukan orang Bantul. Nah, yang pakai caping itu mengagumi bahwa para petani di sana itu disewakan sawah oleh bupatinya. Petani yang tidak punya sawah disewakan sawah. Jadi disewakan sawah dari Bank Pembangunan Daerah dan kemudian sawahnya itu ditanami oleh petani. Setelah panen maka jeraminya dijadikan pupuk kompos. Jadi dia dapat padinya, dapat jeraminya, dapat pupuknya yang rencananya 3 kali panen baru lunas. Sebenarnya 1 kali panen sudah bisa dilunasi. Luar biasa. Jadi sesuatu inovasi yang berulang-ulang saya ulang lagi karena mulai dari padinya, mulai dari sawahnya, modal yang disewakan. Dia harus membayar sewa sawah, dia harus menanam padi sendiri, membeli bibit sendiri dengan pendampingan. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Sejak nanam padi sampai panen, anak istrinya tiap-tiap sore siang itu kalau main di sekitar sawah. Kenapa? Takut padinya digerogoti orang lain atau binatang-binatang piaraan. Hasilnya karena disemai dengan cinta kasih. Begitu ada rumput satu tidak nunggu seperti di jalan-jalan punya pemerintah. Nunggu banyak baru diproyekkan. Ini tidak. Begitu tumbuh satu langsung rumputnya diambil. Jadi proyek rakyat itu lebih luar biasa dari proyek pemerintah. Ini Bantul. Slide berikutnya. Contoh lagi ini adalah peternakan yang dimiliki oleh rakyat banyak. Di suatu daerah diketemukan mahasiswa KKN bukan menganjurkan ayam, tapi berubah jadi itik. Itu bagus. Kalau
Itu bagus kalau itik memberikan nilai tambah yang lebih baik dari ayam. Itu bagus kalau yang biasa memelihara ayam bisa memelihara itik dan sama senangnya antara memelihara itik dan memelihara ayam. Kalau tidak, merubah sesuatu jangan harap itu mendapat partisipasi yang tinggi. Memelihara ayam yang kandangnya tidak karu-karuan seperti ini, di dalam program yang kita perkenalkan harus diperkenalkan menjadi sistem modern. Kita coba di 11 Maret di Sukoharjo. Kita dapat calon super supplier yang bagus. Ternyata suppliernya setelah dikasih duit lari. Jangan terlalu kecil hati, itu bisa terjadi. Kita sudah pacaran bertahun-tahun, begitu kawin malam pertama gagal, besoknya minta cerai. Itu juga terjadi. Jadi kita bisa-bisa saja. Jangan khawatir Pak Profesor. Utangnya kita bayar dari pusat. Jadi proses ini memelihara ayam, membuat kebun bergizi seperti saya dramatisir kemarin harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Kalau ayam ada bahasanya yang menarik. Hai ayam. Ayam itu lain dengan manusia. Ayam itu bisa bertelur tanpa ada ayam jantan. Jadi kepada ayam-ayam betina, para petelur ini harus dikatakan, hai ayam bertelurlah. Di antara telur-telurmu akan saya jual. Karena dihasilkan tanpa perkawinan. Sehingga telur-telur ini nanti akan diberikan makanan untuk makan kamu. Agar kalau kamu saya beri jago, nanti kamu menghasilkan telur yang menghasilkan anak. Dan jangan khawatir, selama kamu bertelur secara teratur tiap-tiap hari, kamu tidak saya kirim ke pasar. Tetapi kalau kamu berhari-hari tidak bertelur, kamu saya kirim ke pasar dan mengorbankan nyawamu.